Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrati Firdausa dengan NIM 25314150711130. Hingga saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemenkan sebanyak 4 kali dalam kurun waktu tahun 1999 hingga tahun 2002. Tentunya dengan diamandemenkannya tersebut mengakibatkan perubahan yang besar terhadap masyarakat dan ketatanegaraan. Beberapa pasal yang telah diamandemenkan MPR diantaranya yaitu masa jabatan presiden diubah pada pasal 7 menjadi hanya 2 periode saja maksimalnya. Terus ada mengubah pemilihan presiden dipilih oleh masyarakat bukan oleh MPR. Ada lagi penegakan hak asasi manusia dari pasal 28A hingga pasal 28C. Ada pula pembentukan lembaga baru seperti DPR dan Mahkamah Konstitusi, serta MPR bukan lagi penguasa kekuasaan tertinggi dan bukan lembaga tertinggi negara. Menanggapi wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait pemasukan PPHN atau pokok-pokok haluan negara yang tujuannya berfungsi untuk pembangunan negara itu tidak berubah saat gantinya masa kepemimpinan presiden. Tetapi menurut saya, dengan dibukanya kembali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya bisa saja sistem lama itu kembali. Seperti contohnya itu presiden dipilih oleh MPR. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan negara kita yang menganut sistem demokrasi. Yang kedua, alasan amandemen ini tuh tidak mendesak karena pada dasarnya pembangunan negara Indonesia bukan kurang akan haluan negaranya, tetapi kurang akan eksekusi atau pelaksanaannya masih lemah gitu. Yang ketiga, menurut saya wacana ini tuh muncul di waktu yang tidak tepat. Salah satunya saat COVID sedang naik, terus ekonomi tidak baik, terus akan diadanya pemilu, dan kepercayaan publik terhadap politik ini sedang menurun. Nah, isu amandemen ini justru menimbulkan kecurigaan bahwa ada hal lain, kepentingan lain di belakangnya. Contohnya tuh kayak bisa saja mereka mengusulkan amandemen itu karena ingin memperpanjang masa jabatan presiden atau mengubah sistem politik, yang tentunya kalau itu terjadi akan menjadi kemunduran bagi demokrasi kita. Kita sebagai generasi muda bukan menolak terhadap perubahan atau inovasi, tetapi untuk ini kita tuh harus lebih kritis dan lebih waspada karena amandemen harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan menurut saya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini boleh dilakukan bila memang benar-benar dibutuhkan dan didukung penuh oleh rakyat. Untuk terkait PPHN mungkin bisa cukup dengan diatur di undang-undang saja ataupun dalam ketetapan MPR saja. Begitu. Karena pada dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya hukum tertinggi, tetapi merupakan cerminan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin adil, makmur, dan demokratis.